Perkenalkan, nama saya Angelika Levina Apalem. NPM saya 1214201200060. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya mengambil ilmu kesehatan program studi keperawatan di kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sel eukariot dan fungsinya masing-masing. So, langsung saja simak videonya. Struktur dan fungsi sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian dari sel eukariot. Sel eukariot memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Umumnya sel eukariot ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Oke, yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Fungsinya yaitu mempertahankan isi sel, bersifat impermeable, dan sebagai reseptor penerima rangsangan. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sistol, sitoskeleton, organel-organel sel, beserta substansi simpanan. Fungsinya yaitu tempat terjadinya pembongkaran dan penyusun zat-zat melalui reaksi kimia dan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus adalah otak dari sel atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab di nukleus inilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Fungsinya yaitu membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Juga menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Fungsinya yaitu menetralkan racun-racun atau detoksifikasi di dalam hati dan transport molekul-molekul dari bagian yang ke satu ke bagian yang lain. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Yang keenam yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi atau yang biasa kita sebut badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom adalah organ sel yang berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer. Fungsinya yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kedelapan yaitu badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai seperti lisosom, berbentuk agak bulat, diselembungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim, katalase, dan oksidasi. Fungsinya yaitu sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Yang kesembilan yaitu mitokondria.
Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Fungsinya yaitu mengoksidasi makanan dari C6H12O6 plus O2 ke CO2 plus H2O dan energi, dehidragenerasi, serta transfer elektron. Yang ke-10 yaitu kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya yaitu ada sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel yang berbentuk silindris. Dan yang terakhir yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Fungsinya yaitu untuk menyimpan sentriol, flagela, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Oke, demikian penjelasan saya tentang sel eukariotik beserta fungsi-fungsinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video saya.